Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ala wala hawla wala quwwata illa billahi wa ta'ala ta'amul wa nafad intifad wa tazkir wal ifadata wal istifada wa hatta ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulihi wa du'a ila al-huda wa dalalata ala al-khair wa al-shihi wa hurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Alhamdulillah, para hadirin, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih diberi kesehatan, kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada malam hari ini kita masih bisa bersama-sama mengaji, bersama-sama belajar kitab An-Nahjul Atam fi Tabwidul Hikam, yaitu hikam yang kembali disusun oleh Al-Imam Ali Ibn Husamuddin Al-Muttaqi Al-Hindi rahimahullahu ta'ala. Sebelum kita mulai, mari kita hadiahkan Al-Fatihah pada mu'alliful kitab, pada semua ulama, semua syurah, semua guru kita, semua orang tua kita. Ala hadini wa ala kulli nabiyyin sallallahu alaihi wa bihi aslatun wassalamu ala hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fid dharain ila an qala babul khawfi war raja' wa i'tidalihima. Masih pada bab tentang khauf dan raja, dan hikmah yang kita baca pada malam hari ini adalah la nihayata limadhamika in arja'aka ilaika wa la tafrugu madaihuka in azhara judahu alaika. La nihayata ora ono hakok, ora ono pungkasan iku mawujud limadhamika maring piro-piro cacian-cacian sira in arja'aka lamun ngebalikaken sapa Allah ing sira ilaika maring sira wala tafruhu lan ora kosong lan ora lebar apa madaihuka apa piro-piro tujuan sira in azhara lamun azhara in azhara lamun mertelakakan sapa Allah judahu ing sifat kedermawanan Allah alaika ing atase sira. Pada hikmah yang kita baca pada malam hari ini, yaitu hikmah tentang khauf dan roja, ya. Jadi khauf dan roja wa'tidalihima, dan kesepadanan antara keduanya. Jadi seorang manusia, seorang hamba Allah Subhanahu wa ta'ala itu harus memiliki sifat atau rasa khauf, yaitu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga harus memiliki roja, memiliki harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, antara keduanya, baik itu khauf dan roja, baik itu rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atau pengharapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu tidak boleh salah satunya lebih banyak, lebih dominan daripada yang lain. Ya, kenapa? Ya karena ketika seseorang itu berada atau selalu berada di dalam ketakutan, ya maka nanti yang dia miliki adalah
bisa jadi dia itu memiliki keputusasaan lantaran takut yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, juga demikian ketika seseorang itu memiliki sifat roja dan rojanya lebih dominan daripada yang lain, ya maka dia itu akan kepedean, terus menerus gitu kan, melakukan kemaksiatan, melakukan pelanggaran, melakukan dosa, tidak taat dengan aturan, tidak taat dengan apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada dirinya. Bahkan pelanggaran itu juga selalu dilakukan oleh dirinya, maka ujung-ujungnya dia menjadi orang yang fasik. Kenapa fasik? Ya karena ibaratnya bermaksiat itu selalu terus-menerus dia laksanakan, lantaran dia memiliki harapan yang begitu besar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas ampunan yang akan Allah Ta'ala berikan kepada dirinya. Dan sehingga para ahli sufi, para ulama, para sufiyah, mereka itu mengajarkan kepada kita agar kita memiliki sifat khauf dan memiliki sifat roja, dan antara keduanya itu harus berimbang, harus seimbang. Tidak boleh khaufnya terlalu banyak, begitu juga tidak boleh rojanya yang terlalu banyak. Sehingga kita kembali kepada definisi atau pengertian dari khauf dan roja. Jadi menurut Imam Abdul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi rahimahullah ta'ala, di dalam kitab Ar-Risalatul Qushairiyah, beliau sedikit banyak mendefinisikan, mengartikan apa itu khauf dan apa itu roja. Jadi rasa takut atau khauf itu adalah makna muta'allaquhu bil mustaqbal. Khauf atau rasa takut itu adalah sebuah makna yang kaitannya atau hubungannya itu dengan masa depan. Li'annahu innama yakhaf an yahilla lahu an yahilla bihi makruhun aw yafutuhu mahbubun. Ya karena yang dia takutkan itu adalah datangnya hal yang tidak disukai oleh dirinya, atau dia kehilangan sesuatu yang dia disukai oleh dirinya. Wala yakunu hadza illa li syai'in yahsulu fil mustaqbal. Dan hal ini, baik hal yang dia sukai atau kekhawatiran akan tidak adanya hal yang dia sukai, atau kekhawatiran bahwa dia itu akan mendapatkan hal yang tidak dia sukai, itu kan perkara atau urusan yang sifatnya adalah masa depan. Nah, sehingga bagaimana dengan keadaan yang sekarang, maksudnya kondisi yang dia alami, yang dia khawatirkan sekarang itu ya tidak mungkin sesuatu yang sudah wujud yang ada di dalam dirinya. Ya maka sifat khauf itu atau makhaf khauf itu ya tidak ada, itu kan. Nah, sehingga arti daripada khauf itu sendiri adalah an yakhafa an yu'aqibahu Allah Ta'ala imma fid dunya wa imma fil akhirah. Makna dari khauf, makna dari rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah ketakutan atau kekhawatiran bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya baik di dunia atau di akhirat. Itu makna khauf. Arti dari khauf, arti dari rasa ketakutan. Nah, bagaimana dengan roja? Roja itu artinya adalah harapan. Adalah harapan. Jadi kalau roja itu juga dijelaskan di dalam Risalah Al-Qushairiyah oleh Al-Imam Abdul Qasim Abdul Karim Ibnu Hawazin Al-Qushairi, beliau mengatakan ar-raja ta'alluqul qalbi bi mahbubin sayahsulu fil mustaqbal, yaitu ketergantungan hati, bergantungnya hati kepada sesuatu yang dia sukai
yang akan ada di masa depan. Nah, sehingga baik itu khauf, rasa takut kepada Allah, atau roja, pengharapan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu sama-sama berkaitan dengan hal yang akan datang. Yang namanya harapan, ketika seseorang itu ingin diselamatkan oleh Allah Ta'ala dari siksanya neraka, harapan itu pasti diselamatkan dari api neraka, itu sifatnya akan datang. Ya, karena tidak mungkin sekarang itu sudah mendapatkan api neraka, tidak mungkin. Atau ketika seseorang itu ingin menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu juga sifatnya sama, hal yang akan datang. Itu ingin menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti sekarang dia belum dicintai, belum menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sehingga wa kama annal khawfa yaqa'u fi mustaqbaliz zaman, fakadzalika ar-raja yahsulu liman yu'ammilu fil istiqbal. Wa bir-raja aisyul qulubi wa istiqlaluha. Sebagaimana sifat khauf atau takut itu terjadi dalam masa yang akan datang, ya maka roja itu pun sama. Roja itu atau pengharapan itu didapatkan oleh seseorang yang memiliki angan-angan, memiliki keinginan di masa depan. Ya, karena dengan adanya harapan ini, hati seseorang itu bisa hidup. Dengan adanya roja atau harapan ini, hati itu akan bisa menjadi tenang, menjadi nyaman. Ya, karena dia sudah mengharapkan, merindukan hal yang dia sukai. Gitu, itu untuk pengertian daripada khauf dan roja. Di mana khauf itu adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, jika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menyiksanya, baik siksaan yang sifatnya dunia atau siksaan yang sifatnya adalah akhirat. Adapun roja itu adalah bergantungnya hati dengan hal yang disukai oleh dirinya dan yang akan didapatkan di masa depan. Gitu. Itu untuk pengertian antara khauf dan roja, dan tadi sudah dijelaskan bahwasanya antara khauf dan roja itu harus seimbang. Tidak boleh salah satunya itu lebih berat daripada yang lain. Itu. Nah, kemudian kembali kepada hikmah yang akan kita bahas pada malam hari ini, di mana Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala mengatakan, la nihayata limadhamika in arja'aka ilaika wa la tafru mada'ihuka in adhara judahu alaika. Kata Imam Ibnu Athaillah, la nihayata limadhamika, tidak ada puncaknya, tidak ada ujung bagi cacian-cacian kepada dirimu ketika Allah Ta'ala mengembalikanmu kepada dirimu sendiri. Kemudian tidak ada atau pujian-pujian kepada dirimu itu tidak akan habis, tidak akan selesai ketika Allah Ta'ala menampakkan sifat kedermawanannya kepada dirimu. Maksudnya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menampakkan atau mengembalikan kita kepada diri kita, mengembalikan kita kepada nafsu kita. Kita sebagai manusia memiliki nafsu untuk menjadi orang yang mulia, untuk menjadi orang yang dihormati oleh orang lain, untuk menjadi seorang ulama, sehingga masyarakat umum itu akan memuliakan dirinya, akan menghormati dirinya. Ya.
Ketika kita selalu mengikuti hawa nafsu, ya maka nanti pada ujungnya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan sifat hina kepada diri kita, dan kehinaan itu akan selama-lamanya, tidak akan ada habisnya ketika kita mengikuti hawa nafsu. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu seringkali menghinakan orang-orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya, dan menyifati orang-orang yang seperti itu dengan orang-orang yang tidak memiliki akal. Fahum la ya'qilun, gitu kan. Orang-orang yang tidak memiliki akal, orang-orang yang tidak melihat, orang-orang yang tidak mendengar, orang-orang yang tidak berpikir, orang-orang yang tidak berintrospeksi diri. Itu ketika seseorang itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya kan? Dan Allah Ta'ala menjadikan dirinya sebagai orang yang buta, orang yang tuli, dan Allah menjatuhkan dirinya dalam jurang kehinaan. Gitu. Makanya di dalam syarah Imam Ibnu Ajibah rahimahullahu ta'ala, beliau ketika mengomentari hikmah ini, beliau mengatakan, idza aradallahu ihanata 'abdin wa idlalahu raddahu ila nafsihi wa hawa fa uhila 'alaiha wa wakkala ilaiha fayuwallihi ma tawalla. Ketika seseorang hamba, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan seorang hamba, ketika Allah Ta'ala ingin merendahkan, menghinakan seorang hamba, maka Allah Ta'ala akan mengembalikan hamba itu kepada nafsunya, kepada hawanya. Kemudian yang menguasai dirinya ya nafsunya. Ketika nafsunya itu sudah faidastaula alaihil hawa a'mahu wa asammahu, ketika hawa nafsunya itu sudah menguasai dirinya, sudah meliputi dirinya, maka dia dibutakan oleh Allah Ta'ala, dia ditulikan oleh Allah Ta'ala. Wa fi mahawar roda astatahu, dan Allah Ta'ala akan menjatuhkannya dalam tempat-tempat kehinaan, dalam jurang-jurang kehinaan. Nah, sehingga di sini bagian yang pertama dari hikmah ini, la nihayata lima dzamika in arja'aka ilaika, ya di sini merupakan sebuah peringatan bagi diri kita, di mana kita itu harus memiliki sifat khauf, rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana ketika kita itu dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan menjadi sehina-hinanya makhluk, serendah-rendahnya makhluk. Begitu. Itu bagian yang pertama. Sementara bagian yang kedua, la tafruhu mada'ihuka in azharu judahu alaika, sementara sebaliknya pujian-pujian kepadamu itu tidak akan selesai ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menampakkan sifat kedermawanannya kepada dirimu. Dalam arti ketika seseorang itu sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya maka dia itu akan selalu dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia ataupun di akhirat. Dan ini rahasia dari rahasia-rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada para kekasihnya, di mana Allah Ta'ala itu memiliki banyak kekasih, baik itu dari kalangan para nabi, baik itu dari kalangan para rasul, baik itu dari kalangan para aulia.
para wali-wali, para kekasihnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika mereka itu masih hidup di dunia, ya mereka dipuji oleh banyak orang, dirindukan oleh banyak orang, gitu kan. Bahkan meskipun mereka itu sudah meninggal, nama mereka tetap harum. Ya, sebut saja dari pengarang kitab ini, Al-Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullahu ta'ala. Beliau itu memiliki salah satu karya yang namanya Kitab Hikam. Dan Kitab Hikam ini tidak hanya diaji, tidak hanya dipelajari oleh santri-santri yang ada di pesantren-pesantren Indonesia saja. Tidak. Di pesantren-pesantren Indonesia dikaji. Gitu kan. Di luar negeri, di Malaysia, ya, kemudian di daerah-daerah Arab, di daerah-daerah India, di Afrika, bahkan di Barat sekalipun kitab ini masih diaji oleh banyak ulama. Nah, sehingga karena nama beliau itu sangat harum, ya mungkin karena melihat kesolehan yang ada di dalam diri beliau, sehingga sampai saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharumkan namanya di hadapan semua umat Islam, di hadapan semua umat manusia. Itu adalah salah satu bukti di mana ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan atau menyalurkan sifat karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala atau dermawanan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pujian-pujian kepada dirinya itu tidak akan habis. Gitu. Nah, dalam hikmah di bagian yang kedua ini, la tafruhu madaihuka in azhar judahu alaika, di mana pujian-pujian kepadamu itu tidak akan habis ketika Allah Ta'ala menampakkan sifat kedermawanannya kepada dirimu. Maksudnya adalah ketika seorang hamba, Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan dirinya untuk dimuliakan, ya maka yang muncul dalam diri manusia itu adalah sifat dermawannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sifat mulianya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga yang mengurusi orang yang dicintai oleh Allah Ta'ala atau yang mengurusi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah Ta'ala sendiri. Seseorang yang sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama nafsunya, bersama hawanya, bersama syahwatnya, meskipun satu detik saja, meskipun sekedip mata saja, tidak akan ada. Ya karena memang dia itu sudah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, makanya seperti misalnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meskipun di masanya ketika beliau itu hidup, apalagi di masa periode Mekah, di mana beliau itu adalah penduduk Mekah, kemudian dari kecilnya sampai besarnya beliau itu menjadi anak yatim. Beliau memiliki akhlak-akhlak yang baik, bahkan orang-orang kafir sekalipun itu menitipkan hartanya kepada beliau. Tetapi setelah beliau itu diturunkan kepadanya wahyu-wahyunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, lantas apakah beliau itu ketika dicaci oleh para hambanya, ketika dicaci maki oleh para musuh-musuhnya, lantas kebaikan beliau itu akan sirna? Tidak. Meskipun beliau dicaci oleh orang Quraisy, meskipun beliau dicaci oleh orang-orang Persia, orang-orang mana itu Bizantium,
orang-orang Turki. Bahkan kalau di saat ini, meskipun beliau itu dicaci maki oleh orang-orang Barat, orang-orang yang tidak mengikuti agama Islam, tidak memeluk agama Islam, ya tetap kemuliaan yang beliau miliki itu tetap abadi, tetap langgeng gitu. Ya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala sendirilah yang mengurus beliau. Bahkan setelah beliau meninggal sekalipun, beliau tetap menjadi orang yang mulia. Itu yaitu untuk hikmah yang pertama, di mana la nihayata limadzamlika in arja'aka ilaika, seseorang yang ingin dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah Ta'ala akan mengembalikan dirinya kepada nafsunya. Selalu dia itu selalu mengikuti hawa nafsu, ya, dan dia menjadi pengikutnya hawa nafsu, dan selama itulah dia itu akan menjadi orang yang hina. Sehingga kita harus takut kepada Allah, dijadikan sebagai orang-orang yang dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagian yang kedua, wala tafrugu madaihuka in azhara judahu alaika, pujian-pujian kepadamu itu tidak akan selesai ketika Allah Ta'ala itu ingin memuliakan dirimu. Bahkan Allah Ta'ala akan menampakkan kedermawanannya, kemuliaannya kepada dirimu meskipun kamu itu sudah tidak lagi hidup di dunia ini. Itu untuk hikmah yang pertama. Untuk hikmah yang kedua, man abbara min bisati ihsanihi asmatatul isa'ah, wa man abbara min bisati ihsanillahi ilaihi lam yasmut idza asa'a. Man abara, man utawi sapane wong abara kang lewat sapa man min bisati ihsanihi, saking lapangan kebagusan man, asmatatuhu mongko gawe meneng ingman apa al-isaatu apa pegawean Allah. Wa man abara, wa man lam utawi sapane wong abara kang lewat sapa man, kang ngambah sapa man min bisa ti ihsanillah, saking lapangan sifat ihsani Allah, sifat kebagusan Allah ilaihi maring man, lam yasmut mongko ora meneng sapa man idza asaa nalikane gawe Allah sapa man. Nah, kemudian pada hikmah saat ini, yang pertama bagiannya man abaro min bisati ihsanihi asmatatul isaah. Barang siapa yang melewati barang siapa yang lewat dari lapangan sifat baiknya dirinya, sifat baik dirinya, maka perbuatan buruk itu akan membuatnya diam. Wa man abara min bisati ihsanillahi ilaihi lam yasmut idza asaa. Tetapi seseorang yang melewati lapangan kebaikan Allah Ta'ala kepada dirinya, maka meskipun ketika dia itu berbuat buruk, maka dia itu tidak akan diam. Meskipun dia berbuat buruk, maka dia tidak akan diam. Jadi di sini ada ungkapan man abaro atau ahlu ta'bir. Ahlu ta'bir orang yang suka mengungkapkan kata-kata. Seseorang yang suka menyusun kata-kata, ya, dengan kata lain ya penceramah. Orang yang suka berceramah atau orang yang suka ngomong. Itu apa? Mereka itu siapa? Mereka itu adalah wahum ahlu tadzkir alladzina yudzakiruna ibadallah. Mereka itu adalah orang-orang yang mengingatkan hamba-hamba Allah, orang-orang yang memberikan peringatan kepada hamba-hamba Allah.
wa yu'abbiruna amma manahahumullahu bihi minal ulum wal mawahib wal futuhat wal karamat. Dan mereka akan mengungkapkan apa yang Allah Ta'ala berikan kepada diri mereka, baik itu ilmu, baik itu karunia, baik itu karamah. Nah, jadi orang-orang yang mengungkapkan ilmunya, mengungkapkan karunia-karunia Allah, atau yang mengungkapkan karamah-karamahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu terbagi menjadi dua golongan. Yang pertama, ulama, orang-orang yang berilmu. Yang kedua, arifun, orang-orang yang ahli ma'rifah. Ya. Adapun yang pertama, atau bisa diungkapkan dengan dua ungkapan yang mirip. Ahlul hijab, orang-orang yang terhijab dari Allah Ta'ala. Wa ahlul fatih, dan orang-orang yang sudah mendapatkan futuh, sudah mendapatkan ketersingkapan rahasia-rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya. Nah, ahlul hijab yang pertama yaitu para ulama. Jadi ulama itu adalah jamak dari kata alim. Alim itu artinya orang yang berilmu. Alim itu adalah isim fa'il dari alima ya'lamu ilman fahuwa alimun. Artinya adalah orang yang berilmu, orang yang dititipi ilmu oleh Allah Ta'ala. Nah, cuman mereka itu disifati oleh Syekh Ibnu Ajibah dan para syurah dengan sebutan ahlul hijab. Para ulama itu adalah orang-orang yang dihijab, yang ditutup, yang dihalangi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Nah, seperti mengambil dari keterangan yang sebelumnya, bahwa para ulama meskipun mereka itu adalah ahli dalam hukum agama, mereka mengerti tentang hukum-hukum wajib, hukum halal dan haram, hukum wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram. Mereka itu disifati oleh mu'alif dengan sebutan ahlul hijab. Kenapa? Ya, karena kebanyakan dari fuqaha itu mereka mengambil pandangan-pandangan yang mudah, tapi atas dasar apa? Mengikuti hawa nafsu. Mau dikasih contoh? Boleh. Nah, contohnya seperti apa? Ketika seseorang itu mau nikah, ini nikah, ini nikah ya. Seseorang yang mau nikah, kemudian dia itu sudah memiliki calon, tetapi banyak halangan yang menghalangi proses pernikahan antara dirinya dengan perempuan itu yang dia cinta, yang cewek. Ya, misalnya persiapan yang kurang matang, nggak punya modal untuk resepsi kan gitu, untuk tasyakuran misalnya, atau dia tidak diberi izin oleh orang tuanya, oleh wali dari si perempuan ini, atau banyak hal. Nah, sehingga kemudian dia itu mengambil banyak atau pendapat yang paling mudah dari sekian banyak pendapat para ahli fikih. Ya kan, berbicara tentang ahli fikih berarti kan berbicara tentang mazhab. Mazhab itu ada banyak, tidak hanya 4 tetapi ada 14 bahkan lebih. Gitu. Dalam permasalahan ini di mana para pengikut mazhab itu berbeda pandangan dalam masalah ini. Jadi kalau dalam mazhab Syafi'i, di sana dijelaskan bahwa syarat dari seseorang yang ingin melaksanakan nikah itu, rukunnya atau syaratnya itu ada 5. Yang pertama, kedua mempelai, laki-laki dan perempuan. Kemudian ada walinya perempuan yang menikahkannya. Kemudian ada syahid, ada saksi, ya, ada saksi.
kemudian ada sigot, ada ucapan qabul ijab dan qabul ijab qabul, itu 4 ya. Ada calonnya laki-laki perempuan, ada syahid saksi, ada wali, dan ada akad nikahnya atau ijab qabulnya, ada 4. Nah, sebagian ulama itu tidak mensyaratkan. Misalnya dalam wali dan syahid ini terutama, walinya tidak disyaratkan, gitu kan, dan itu adalah mazhab dari Imam Abu Hanifah. Atau syahid itu tidak disyaratkan, dan itu adalah pendapat dari mazhab Imam Malik rahimahullah ta'ala. Dan kemudian ada yang tidak mensyaratkan dua-duanya sekaligus, itu mazhabnya Imam Daud Az-Zahiri. Nah, sehingga ketika ahli fikih ini menginginkan pendapat yang paling mudah, ya maka udahlah, nggak perlu syahid, nggak perlu saksi, nggak perlu wali, kan? Yang penting di sini ada akad nikahnya. Yang penting ada mempelai laki-laki, mempelai perempuan, kemudian ada akad nikah dan selesai. Nah, hal ini ketika diambil, langkah ini ketika diambil oleh seseorang yang ahli fikih, itu wajar. Kenapa? Ya karena itu adalah hal yang sesuai dengan hawa nafsunya. Mengambil pendapat-pendapat yang mudah, lantaran hawa nafsunya itu menginginkan yang mudah-mudah, ya. Dan ada pendapat ulama fikih yang memudahkan, ya maka diambil. Nah, maka wajar ketika orang yang seperti ini oleh Imam Ibnu Ajibah rahimahullahu ta'ala itu disebutkan sebagai seseorang yang awam, seseorang yang awam posisinya itu. Bahkan lebih parah lagi, orang yang seperti ini termasuk dalam kategori ahlul hijab, orang yang dihijab, yang ditutupi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ahlul hijab ini mereka itu ya'buruna atau yu'abbiruna min bisati ihsani anfusihim. Mereka mengungkapkan, yang mereka ungkapkan itu berasal dari perbuatan baik yang dilakukan oleh dirinya sendiri. Sehingga ketika mereka beribadah, ketika mereka mengaji, ketika mereka sholat, berzikir, puasa, bersedekah, sholat sunnah, ya, dan lain sebagainya, apa yang mereka lakukan? Yang mereka lakukan adalah saya sudah sholat, saya sudah puasa, saya sudah zakat, saya sudah sedekah, saya sudah berzikir, dan seterusnya, gitu. Nah, ketika mereka itu jatuh ke dalam jurang kemaksiatan, ya mereka akan diam, tidak berani lagi untuk mengatakan, oh kami sudah puasa, kami sudah sholat. Kenapa mereka diam? Ya ada remnya. Kenapa? Ya karena mereka memiliki rasa malu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau mereka itu takut, mereka itu khawatir diperintahkan untuk melaksanakan hal yang tidak mereka perbuat. Kan biasanya, makanya para Rasulullah SAW itu memberikan wanti-wanti, warning kepada umat Islam. Kata beliau, hati-hatilah kalian, iyyaka tsumma iyyaka min alimin bil lisan, aliman bil lisan. Hati-hatilah engkau dari seseorang yang berilmu, tapi ilmunya ini hanya di lisannya saja. Ketika berbicara tentang ilmu, ya dia jagonya. Mau berbicara tentang fikihkah, tentang tauhidkah, tentang tafsir, tentang hadis, tentang balaghah, tentang bahasa, tentang sejarah, tentang pemikiran dan seterusnya, dia jagonya. Tetapi ilmu ini tidak menempel sampai ke dalam hatinya.
Nah makanya kata Rasulullah, iyyaka tsumma iyyaka min munafiqin alimin bil lisan. Hati-hatilah kalian dari seorang munafik yang dia itu tahu, yang ngerti, yang jago dalam berbicara. Maksudnya bagaimana? Ya dari para ulama-ulama ini, mereka itu banyak yang ngerti hukum, banyak yang mengerti hukum, banyak yang mengerti syariat. Nah tetapi hukum atau syariat ini selalu dia langgar, itu kan? Misalnya ketika dia berceramah di hadapan banyak orang, dia mengatakan kepada umat Islam, kalian keluarkanlah zakat, bersedekahlah kepada orang-orang yang mampu, orang-orang yang tidak mampu, kemudian berbuat baiklah kepada sesama manusia, itu. Kemudian sholatlah kalian pada waktunya, kemudian dan kalian itu harus menghormati ulama. Nah sementara dirinya itu tidak satu pun melakukan perbuatan ini. Sholat tidak pernah, zakat tidak pernah, puasa tidak pernah, tetapi yang dia inginkan adalah hanya penghormatan dari banyak orang kepada dirinya. Gitu. Dan ini banyak, sehingga mereka itu disebut oleh para ahli sufi sebagai orang-orang yang dihijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kategorinya mereka itu adalah seseorang yang awam. Meskipun mereka ulama, iya meskipun mereka ulama. Nah sehingga yang mereka sandarkan itu adalah diri mereka sendiri. Makanya dalam hikmah ini, man abar an min bisati ihsanihi asmatatul isaah. Barang siapa yang mengungkapkan dari lapangan kebaikan dirinya, maka ketika dia berbuat baik, dia akan diam, dia akan berhenti. Gitu. Nah berbeda dengan golongan yang kedua. Kalau golongan yang kedua itu adalah man abbara min bisati ihsanillahi ilaihi lam yasmut idza asa'a. Dan barang siapa yang mengungkapkan dari lapangan kebaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada dirinya, meskipun dia itu melakukan perbuatan yang buruk, maka dia tidak akan diam, tidak akan berhenti untuk menasehati atau mengajak orang lain menuju kebaikan. Dan golongan yang kedua ini adalah para ahli ma'rifat, para arifin, di mana yang mereka ungkapkan itu adalah lapangan kebaikan Allah Ta'ala. Mereka sudah tidak menyaksikan makhluk, mereka sudah tidak menyaksikan dirinya sendiri, dan yang mereka saksikan hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sehingga ketika mereka mengungkapkan apa yang Allah Ta'ala karuniakan kepada mereka, baik itu kemakrifatan, baik itu rahasia-rahasia Allah, ilmu-ilmu Allah, cahaya-cahaya Allah, karamah, futuhat, wadzakkaru, dan mereka selalu mengingatkan kepada orang lain, fa'amaru wa nahu, mereka tetap memerintahkan pada kebaikan, tetap melarang dari keburukan. Dan nasihat mereka kepada umat itu akan selalu ada, akan selalu terus menerus. Dan nasihat-nasihat mereka itu tidak bermanfaat. Nasihat-nasihat mereka itu selalu bermanfaat. Nah, bagaimana ketika mereka itu melakukan perbuatan yang buruk? Ketika mereka berbuat perbuatan yang buruk, hal ini tidak akan membuatnya diam, sehingga dia berhenti untuk menasihati orang. Tidak seperti itu ya, karena untuk keburukan itu asalnya adalah dari mereka. Sementara yang mereka ungkapkan di hadapan semua makhluk itu adalah ungkapan dari luasnya perbuatan baik Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka.
Sementara perbuatan baik Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak akan terganggu oleh apapun. Nah, sehingga itulah bedanya antara orang-orang yang ahli ma'rifat dan orang-orang yang dihijab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana orang-orang yang dihijab oleh Allah Ta'ala itu selalu membanggakan diri mereka sendiri. Ketika mereka terjatuh dalam jurang kesesatan, jurang kemaksiatan, jurang kesalahan, yang mereka akan berusaha untuk menasihati orang. Ya, karena mereka itu yang mereka sandarkan itu adalah diri mereka sendiri. Sementara golongan yang kedua yaitu adalah para arifin, orang-orang yang sudah dekat, yang sudah cinta dan menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak terganggu meskipun mereka telah berbuat keburukan. Nah, itu bedanya antara golongan pertama dan golongan yang